Yo, hello, what's up guys? Balik lagi bersama Game Official di sini. Nah, kali ini aku mau apa ya? Mau bahas tentang smartphone lagi. Ya, seperti yang udah ada di thumbnail ya. Kita mau bahas tentang Poco F4 ya. Ini yang seri biasa ya, bukan yang GT. Aku mau bahas sedikit tentang performa ya dari Poco F4 GT setelah beberapa bulan peluncurannya. Ini emang belum genap setahun setelah dia launching dari secara resmi di Indonesia. Buat kalian yang pengen cari referensi tentang Poco F4 ya, buat kalian juga yang pengen beli Poco F4 ya, boleh dengar atau nonton video ini dulu sebelum kalian beli. Pertama, sebelum dia rilis ya, aku sempat buat video juga sebelum rilis ini tentang Poco F4. Dan sebelum update, nggak tahu kenapa sistem grafisnya itu ada beberapa penurunan ya menurut aku. Mulai dari kita setting grafis itu udah nggak bisa lagi yang sebelum update, dan juga untuk performanya bisa dibilang ada sedikit penurunan ya, tapi nggak yang terlalu signifikan seperti biasa, karena ini juga banyak faktor ya kalau untuk dari performa. Faktor pertama itu dari updatean gamenya sendiri ya, itu udah nggak ngasih beberapa jenis Snapdragon. Itu ada beberapa fitur yang di unlock. Jadi kayak sebelumnya itu aku bisa set extreme ultra ya, untuk grafisnya ekstrim, dan FPS nya itu ultra. Itu nggak tahu apakah dari gamenya udah nggak unlock atau emang ada beberapa fitur yang ditutup sama pihak UI-nya ya. Soalnya kemarin sebelum upgrade UI kalau nggak salah, itu sebelum masuk ke MIUI 13 itu bisa aja ya, MIUI 12 itu masih lancar. Jadi ada juga beberapa faktor seperti pemakaian dari cara kita menggunakan HP ya, apalagi kita yang sering main HP sambil ngecas itu mempengaruhi ya. Jadi hal sepele tapi itu sangat jarang diperhatikan oleh user smartphone ya. Nah, itu bakal ngebebani HP kita juga. Dan salah satunya contohnya kayak frame yang gampang ngedrop ya. Dan juga faktor jaringan itu udah jelas. Bisa kalian lihat sendiri ya, untuk pertimbangan kalian memilih HP ini. Aku bukan bilang HP ini bagus, cuma ini pengalaman penggunaan ya. Jadi ada beberapa faktor yang udah aku sebutin sebelumnya, itu yang membuat kenapa Poco F4 yang seri biasa ini ada sedikit penurunan ya. Aku nggak bilang itu banyak penurunan yang sangat signifikan, tapi ada beberapa penurunan mulai dari settingan FPS. Jadi sekarang itu settingan grafisnya cuma dapat ya seperti kalian lihat di layar monitor kalian atau di layar HP kalian saat ini. Itu udah dapat settingan yang menurut aku pribadi itu udah optimal ya, terlepas itu kendala dari jaringan. Tapi overall ini udah sangat lumayan enak untuk kalian bermain, apalagi untuk kalian push rank ya. Dan yang jelas device itu nggak bikin kalian jago,
Kalau ditanya, kan ada tuh beberapa pertanyaan yang tentang misalnya kita enak atau enggak mainnya. Dan yang jelas untuk enak atau enggak mainnya ini udah lumayan, masih tergolong lumayan enak. Kalau untuk perbandingannya ya, untuk yang sebelum update MIUI 13 dan juga sebelum ini masuk di updatean 2.0 ya, sekarang kan udah 2.0, itu sangat enak, jujur sangat enak. Buat kalian yang main juga, yang kalian juga pernah ngerasain, itu sangat enak, sangat smooth, sangat apa ya, jadi kontrol dari HP kalian itu sangat enak. Aku akuin, karena beda banget sekarang. Kalau kalian udah yang sering main FPS tinggi ya, FPS yang ya 60-an, itu masih ada terjadi frame drop. Cuman yang sebelum ini ya, cuman itu untuk menstabilkan kembali framenya itu nggak butuh waktu lama ya, bahkan nggak nyampe 1 detik, hanya sepersekian detik itu udah langsung naik lagi, up lagi, dan jatuhnya juga drop FPS-nya juga nggak yang sampai parah ya. Dan jelas itu dipengaruhi oleh jaringan juga. Kalau yang sekarang, kalau kalian setting rata kiri dan FPS-nya kalian mentokin, itu kalian masih dapat paling sedikit itu ngedrop di 40 ya. Dia paling stabil di 52, 50, dan terkadang 60 kalau lagi sepi ya. Kalau lagi war itu paling mentok itu dropnya di 40 fps. Jadi usahain kalau kalian yang gunain Poco F4, jadi kalian nggak bisa buat jadi racer ya, karena jujur ada drop fps. Jadi kalian bisa bermain seperti yang gameplay yang aku mainin ini, jadi nggak terlalu maju-maju banget. Jadi kalian main di semi mid range ya. Kenapa aku bilang semi mid range? Jadi aku nggak ada yang ngeras banget. Habis itu aku lebih bermain di jarak jauh karena menghindari dropnya FPS ya. Nggak seperti yang di sebelum update 1. Pada saat update 1.5 itu masih oke, masih enak banget. Kalian mau ngeras, kalian mau jarak jauh, itu kalian hajar aja, karena kalian pede, karena drop FPS-nya nggak drop, stabil. Kalaupun drop ideal langsung menstabilkan kembali, karena jujur ini GPU-nya GPU yang bukan kaleng-kaleng ya. Ini 600 series itu udah bahaya banget gitu kan. Ya emang nggak yang sesempurna banget ya seperti PC, karena ya faktor jaringan juga. Untuk perbandingannya, waktu sebelum update 1.5 itu masih ada frame drop karena faktor jaringan, apalagi yang sekarang. Jadi kalian bisa analogikan sendiri. Tapi untuk nyaman atau tidak nyamannya bermain masih bisa diperhitungkan ya, masih bisa dipertimbangkan untuk menggunakan device ini, jujur. Kalau dibilang apa ya, tergantung gameplay kalian lagi sih. Kalau kalian user Poco F4 ini atau calon user Poco F4, untuk saran aku sih seperti yang sebelumnya yang aku jelasin tadi ya. Jadi kalian bermain di semi mid range, jadi terkadang kalian bisa jadi bisa jadi backup, bisa jadi sniper. Tapi untuk racer aku nggak ini sih, apalagi kalian bermain karakter ward ya.
Dan hal yang paling jelas nampaknya itu pada saat animasi scope ya. Kalau udah nggak bisa scope jarak jauh, itu device udah nggak worthy buat main ya. Kalau dibilang bisa atau nggak main ya, ya bisa dimainin, tapi apakah enak untuk dimainin, pikir-pikir lagi ya. Kalau misalnya udah nggak bisa ngehandle animasi scope ini, ya itu gambaran buat kalian memilih ini ya, memilih device ya. Tapi kalau kalian pengen cari yang Poco F4 GT, itu aku rasa di atasnya ini ya, karena series dari chipsetnya udah beda. Habis itu ini sample touchnya itu lebih tinggi daripada yang Poco F4 ya. Oh ya, aku mau saranin kalian yang cari HP buat gaming ya, kalian juga perhatiin touch samplingnya ya. Jadi itu mempengaruhi responsif dari kalian menekan layar. Semakin tinggi poin dari touch samplingnya, itu semakin baik. Jadi terkadang ada pemikiran seperti ini loh, chipset Snapdragonnya, yang penting Snapdragonnya tinggi atau Adrenonya tinggi, ya apa, chipsetnya tinggi, GPU-nya udah tinggi, itu udah oke. Kalian salah. Jadi walaupun chipset kalian tinggi, Adreno kalian tinggi ya, GPU kalian tinggi, habis itu jaringan kalian itu stabil, kalian bakal kalah pada saat touch sampling ya. Jadi touch sampling itu apa? Respon dari kita menekan layar. Semakin tinggi responnya, semakin tinggi ininya, jadi semakin cepat. Itu untuk game-game FPS seperti ini sangat memberi keunggulan ya buat kalian. Terkadang kalian istilahnya buy one sama-sama ini ya, kalian kalah itu karena apa? Karena respon dari layar kalian itu udah kalah sama player yang punya touch sampling atau kecepatan menekan layar itu lebih tinggi. Ya jelas kalian udah kalah. Biar kalian lebih mudah memahaminya ya, seperti ini analoginya ya. Chipset itu mempermudah pergerakan kalian ya, jadi kalian itu nggak ada yang patah-patah. Habis itu GPU itu buat render. Nah, render itu apa? Pada saat kalian animasi, pada saat kalian menggunakan render dari lingkungan sekitar kalian, semakin tinggi kualitas rendernya, semakin cepat dia merendernya, semakin mempermudah kerja dari chipset kalian. Jadi kalian bergerak itu lancar apa segala macam. Nah, itu dari performa dari chipset dan GPU ya. Nah, untuk touch sampling itu sendiri, kecepatan dari layar kalian itu menekan. Jadi perbedaan 0, sekian detik itu mempengaruhi ini ya, mempengaruhi karakter kalian biar bisa menang fight. Nah, untuk touch sampling ini biasanya bagus untuk tipe-tipe karakter backup ya, tipe-tipe posisi kalian menempatin posisi kayak backup, abis itu racer, itu bagus. Nah, kalau untuk sniper 50-50 ya. Jadi karena sniper ini jarak jauh ya, dia tidak terlalu membutuhkan touch sampling yang atau kecepatan dari respon layar kalian pada saat menekan tombol ini itu nggak terlalu tinggi ya, minimal kalau aku pribadi itu 400 atau 300 touch sampling itu udah cukup untuk main sniper ya.
Nah, yang penting animasi kalian itu cepat ya. GPU kalian itu cepat untuk memvisualisasikan animasi dari scope-nya, itu udah enak, udah nggak perlu ini. Makanya aku saranin kalian buat yang user Poco F4 itu kalian semi mid range ya, kalian bisa jadi sniper, kalian bisa jadi backup. Nah, backupan untuk yang Poco F3 ini kalau bisa kali 2 kali 1, itu minimal kali 2 lah. Kalau kali 3 itu perlu ini ya. Dari aku pribadi itu aja sih, keluhan dari user Poco F4. Dan saran aku buat kalian yang tidak kalah penting kalian perhatiin ya pada saat kalian membeli HP buat device gaming itu, selain chipset, selain GPU, kalian perhatiin juga touch sampling. Karena kecepatan buat kalian buy one seperti ini itu dipengaruhi dari touch sampling. Semakin tinggi touch sampling itu semakin cepat respon dari kita menekan tombol yang ada di layar kita. Itu aja sih. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya seperti biasa. Kita diskusi di kolom komentar.